Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya teman-teman ya. Oke, pada video ini saya akan mengubah banyak hal ya sehingga pemain kita ini bisa uh, move forward gitu ya, bisa terus maju gitu teman-teman. Oke, bisa mundur, bergerak mundur dan muter ke kiri, ke kanan gitu, menggunakan tombol ya, menggunakan apa sih namanya di keyboard nih, kanan dan kiri gitu ya segala macam teman-teman ya. Oke. Jadi, mari kita tambahkan langsung ke game ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita pahami dulu apa itu sistem input ya, teman-teman. Jadi, sistem input itu adalah cara untuk mengubah tindakan fisik pemain, teman-teman. Jadi, dengan kata lain, penekanan tombol atau penekanan itu menjadi informasi bagi pemain agar dapat dipahamin gitu, teman-teman. Oke. Terus Unity ini menggunakan beberapa sistem input yang berbeda selama bertahun-tahun, teman-teman. Ya, mereka tuh Unity ini terus berkembang gitu dan ningkatin gitu ya. Dan saat ini dalam versi Unity yang saya gunain ini sekarang, teman-teman ya. Ya, ada sistem yang lama dan sistem yang baru. Oke. Nah, dan kita akan menggunakan dua sistem ini dalam kursus ini ya, teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya, teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi, jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan em, ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan melihat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke. Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngegunain A ya. Jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu. Tanda panah di keyboard ya juga bisa digunain gitu, teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu, teman-teman ya. Ya. Nah, A itu kalau teman-teman chat A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya. Dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga, dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, begitu pula dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya gitu teman-teman ya. Dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Em,
saya hanya akan ngekhawatirin, saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya untuk saat ini gitu. Karena eh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string eh, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat, jika teman-teman mengalami masalah itu mungkin karena namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin em, kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya, default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan um, dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu kita akan nyelesain ini sebentar lagi, karena pertama-tama um, saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu, di um, update gitu ya, di sini ya, di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya, salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu, karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan um, akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, gimana sebelumnya ya variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu di saat saya ketik play gitu, dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya, karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya, saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan, karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya yang akan kita akses gitu ya, dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya, dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit um, ribet ya teman-teman ya, karena itu kadang-kala akan menjadi kita uh, karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke. Jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman, lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya, lihat salinannya, lalu masuk kembali gitu teman-teman ya ke kode teman-teman, terus di
copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman tidak nggak ngacauinnya gitu. Dan kemudian titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya, sebagai em, akhirnya gitu teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai em, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya em, kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka 0 itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan. Jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1 -1 itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya. Minus 1 gitu. Dan nah, jadi totalnya itu ada berapa? Ada 5 teman-teman ya. Sip. Nah, untuk yang materi ini sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, di mana kita akan mempelajari mengenai operator penugasan dan kombinasi aritmatika. Dengan kata lain, kita akan mencoba mengetahui bagaimana si script jika kita ingin menambahkan misalkan tambah 2 kali atau tambah lalu kurang. Jadi lebih tepatnya itu aritmatika lanjutan ya. Ini akan menjadi part 2 dari aritmatika sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai operator penugasan ya dan kombinasi aritmatika. Jadi selain operator aritmatika dasar, kita juga memiliki operator penugasan yang bisa digunakan bersama dengan operator aritmatika. Misalnya operator penugasan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus gitu contohnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi kayak misalkan INTA sama dengan 10. Oke, titik koma. A tambah sama dengan 5 titik koma. Jadi itu sama dengan A sama dengan A tambah 5. Di mana outputnya itu adalah 15. Oke. Lalu kalau misalkan pengurangan A min sama dengan 3 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A min 3. Di mana outputnya itu adalah 12. Oke, lanjut. A bintang sama dengan 2 titik koma. Itu sama dengan A sama dengan A kali 2. Di mana outputnya adalah 24. Lalu A garis miring sama dengan 4 titik koma. Yaitu sama dengan A sama dengan A dibagi 4. Di mana outputnya adalah 6. Oke. Nah, lalu untuk yang modulus, A persen sama dengan 5 titik koma. Yaitu sama dengan A sama dengan
A%5. Oke. Di mana outputnya adalah 1, teman-teman. Jadi operator-operator ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih ringkas dan mudah dibaca, teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah operator increment dan decrement. Oke. Jadi selain operator-operator di atas, kita juga memiliki operator increment. Misalkan sama dengan 2 gitu ya. Sama dengan plus plus. Dan decrement yaitu minus minus. Operator ini digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai variabel sebesar 1. Contoh, misalkan int A sama dengan 10 titik koma. Nah, kalau kita tulis di bawahnya A plus plus titik koma, outputnya adalah 11. Mengapa demikian? Karena 10 itu ditambah 1. A plus plus tuh menambah 1 gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, jadi operator plus plus itu menambahkan nilai A sebesar 1, sementara operator minus minus mengurangi nilai A sebesar 1. Gitu, teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan operator ini dalam bentuk prefix dan postfix gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi misalkan contoh ya, int A strip 10 titik koma. Oke, di bawahnya kita tulis int B strip plus plus A titik koma. Nah, outputnya itu akan menjadi 11, teman-teman ya. A itu outputnya 11, B outputnya 11. Lalu kita tambahin lagi di bawah misalkan int C min A minus minus titik koma, maka output dari A adalah 10 dan output dari C adalah 11. Gitu, teman-teman ya. Lalu ada urutan eksekusi operator. Jadi terakhir ini penting untuk memahami urutan eksekusi operator atau yang dikenal dengan istilah operator precedence. Urutan ini menentukan bagaimana operator-operator dievaluasi dalam sebuah ekspresi gitu ya. Jadi misalkan perkalian nih, pembagian dan modulus itu dievaluasi terlebih dulu, maka dan penjumlahan dan pengurangan itu dievaluasi setelahnya. Contoh nih, int spasi result sama dengan 10 tambah 2 bintang 5 titik koma ya. Jadi yang dibaca terlebih dulu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu maka di sebelumnya 10 tambah 10 jadinya ya. Jadi outputnya itu 20, teman-teman. Dalam contoh ini, perkalian dievaluasi terlebih dahulu. Jadi 2 kali 5 menghasilkan 10. Lalu ditambahkan dengan 10 sehingga hasil akhirnya adalah 20. Jika kita ingin mengubah urutan eksekusi gitu, kita bisa menggunakan tanda kurung ya, teman-teman ya. Nah, begitu. Jadi dengan tanda kurung itu penjumlahan dievaluasi terlebih dahulu ya. Kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih ya telah menonton video ini ya. Jadi teman-teman udah tahu bagaimana cara menggunakan operator mencoba parsing dengan culture specific formats gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kita bekerja dengan data-data internasional ya, oke, penting untuk mempertimbangkan format yang spesifik untuk budaya tertentu. Oke, jadi misalnya beberapa negara ya, itu menggunakan koma sebagai pemisah desimal gitu. Sedangkan kalau mungkin kita ada beberapa menggunakan titik ya, teman-teman ya. Nah, tapi beberapa budaya dan negara mereka menggunakannya koma. Nah, jadi untuk yang culture specific formats itu, kita parsingnya itu kita bisa menggunakan culture info untuk menangani kasus ini. Oke, jadi contoh kita coba misalkan using spasi system.globalizations titik koma. Di bawahnya itu ada string spasi number string strip dalam kurung 123,45 titik koma. Oke. Lalu kita tambahin di bawahnya culture info spasi culture spasi strip. Lalu kita tambahin new spasi culture info dalam kurung misalkan kita pakai Prancis ya. Kita tulis fr strip fr
Ini yang satu lagi effortnya ini pakai kapital ya teman-teman ya. Nah itu udah dalam kurung, lalu diakhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita tambahin double spasi number spasi strip double titik parse. Nah ini kita pakai double parse dalam kurung number string, koma, culture, lalu diakhiri dengan titik koma lagi. Lalu di bawahnya terakhir kita tambahin console titik write line dalam kurung number titik koma. Outputnya itu menjadi 123.45. Nah, mungkin teman-teman tadi notice kita awalnya menggunakan 123,45. Tapi ini outputnya kita menjadi 123.45 teman-teman ya. Kenapa? Karena kita menggunakan culture info dari Perancis gitu teman-teman. Di mana mereka menggunakan untuk pemisah desimal itu menggunakan titik teman-teman, bukan koma. Nah, dengan menentukan culture info, kita bisa memastikan bahwa parsing dilakukan sesuai dengan format yang benar gitu teman-teman. Oke. Nah, oke sip. Jadi dari 3 video ini kita sudah belajar dari awal itu ada parsing integer. Oke, parsing integer. Lalu ada parsing ke double dan float ya teman-teman. Lalu kita ada parsing ke boolean. Lanjutnya kita lakukan parsing ke datetime. Lalu selanjutnya dilanjuti dengan parsing dengan custom formats. Dan terakhir itu parsing dengan culture specific formats gitu teman-teman ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah menonton 3 video ini teman-teman, jadi kalian udah tahu ya cara melakukan parsing variabel di C script dengan berbagai metode untuk berbagai tipe data. Oke. Jadi memang apa ya namanya? Memang mungkin banyak tapi ini akan cukup krusial juga ya teman-teman ya untuk nanti kita apa tuh sebutannya mengubah string gitu ya menjadi tipe data tertentu. Coba kita review sebelumnya. Jadi parsing itu ya teman-teman adalah proses mengubah string atau data lain menjadi tipe data tertentu gitu ya. Oke. Nah, jadi ini akan apa tuh akan sangat berguna nanti ya untuk kita belajar di bagian aritmatika teman-teman.